Ada kerjaan yang Indonesia ada nggak ada saya tetap kerjakan. Apa? Sholat, ibadah, didik anak. Lagi, Mas. Ada nggak ada Indonesia? Indonesia mau kerajaan, mau republik, mau ada presidennya, mau presidennya siapa, ada atau tidak ada, itu kerjaan tetap kita kerjakan. Berketurunan, sing jelas apa itu? Mosok moro-moro mana? Kok apa no sih? Langun lah. Yuk, coba. Apa saja? Ibadah. Tidur. Makan, minum. Yang ya, terus. Bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Main bola, Mas. Main bola. Iya, betul. Napas. Lah, pekerjaan yang tergantung negara apa? Kalau gitu. Apa pekerjaan yang kita kerjakan ini, yang Mas, ada ketergantungannya terhadap negara? nentuin tanggal Hari Raya Idul Fitri. Itu pun bisa kita tinggalkan karena setiap manusia memiliki hak tafsir, kan begitu? Artinya kalau itu dihilangkan pun tidak ada masalah. Ternyata saya ingin tanya sama Anda, misalnya Anda main bola, ketika tidak ada negara, tanah tidak ada sistem sertifikat, ya toh? Tidak ada aturan hukum pertanahan, sehingga Anda terhadap tanah itu lebih merdeka. Ada negara atau tidak ada negara? Nenek-nenek Anda di Kalimantan, di Papua itu pusing karena ada negara. Karena sejak turun-temurun mereka bergaul langsung sama hutan dan tanahnya tanpa ada masalah apa-apa. Tiba-tiba disuruh bayar pajak, tiba-tiba ini milik orang yang punya HPH, ini milik siapa yang lain. Tiba-tiba penduduk asli yang sudah berabad-abad itu tidak punya tanah. Nah, itu negara datang untuk menolong manusia atau untuk menghancurkan manusia? Oke, saya belok sedikit. Kemarin di Surabaya, acara Anda yang di Surabaya namanya Bang Wetan, ya. Jadi saya ini 7 hari berturut-turut pindah kota, Mas Dik. Itu kita isinya adalah membicarakan mengenai penggusuran di Stren Kalijagir. Itu yang sudah digusur oleh Bambang Deha, Wali Kota Surabaya kemarin sekitar 288 rumah. Yang belum digusur sekitar 5.300. Nah, terus saya datangkan wakil gubernur, wakil wali kota, Ibu Wardah Hafid, perwakilan penduduk yang akan digusur, ahli-ahli dari UNER dan seterusnya. Kita diskusi dan merekomendasikan agar penggusuran dihentikan sebentar supaya ada kesempatan duduk bersama dan berunding. Tapi hari ini saya dengar bahwa baik pemerintah lokal, provinsi, Depdagri maupun pusat sudah sepakat untuk menggusur. Oke, menggusur ini salah atau tidak? Nanti dulu. Ini dulu penduduk kampung di daerah Wonokromo. Karena pemerintah mau bikin terminal besar di Wonokromo, mereka terus diminta pindah ke pinggir sungai itu. Terus mereka bikin rumah di situ, berjajar-jajar sampai sekian kilo. Artinya itu legal, pemerintah sendiri yang minta. Mereka pasang PLN, listrik, diterima. Mereka pasang telepon, oke. Mereka pasang air minum, oke. Jadi tidak ada masalah dengan dengan tempat tinggal mereka ini. Tiba-tiba disuruh digusur lagi, seolah-olah mereka tidak sah tinggal di situ. Itulah teman-teman sekalian. Nah, supaya saya tidak berkepanjangan ngomong ini, saya hanya ingin mengatakan kadang-kadang negara bukan hanya tidak kita butuhkan, kadang-kadang negara malah ngerepotin kita, menindas kita, kan begitu. Nah, pada saat saya pusing oleh penggusuran 5.500 orang ini, kemudian saya disuruh nonton pidato SBY mau jadi presiden lagi. Bagaimana, di manakah letakmu wahai SBY di struktur kalbuku?
Dimanakah letakmu, wahai SBY, di dalam kesadaran pikiranku dan jiwaku? Aku tidak mungkin meletakkanmu di sini. Seharusnya engkau aku buang dari kalbuku. Cuman aku orang baik dan aku tidak tega kepadamu. Tetap aku taruh di pinggir-pinggir dari hatiku. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, itu salah satu terminologi. Jadi ada pekerjaan yang main bola, mungkin tergantung negara, karena nanti lapangannya milik siapa dan seterusnya, gitu ya. Juga cari nafkah. Kadang-kadang negara bisa menguntungkan karena dia mengatur lalu lintas ekonomi sehingga orang cari nafkah bisa lebih mudah. Itu kalau negaranya benar, pemerintahnya benar. Ya. Tapi sudah jelas bahwa begitu banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan kan, tanpa pusing terhadap negara, tanpa pusing terhadap pemilu, tanpa pusing terhadap caleg-caleg, kan gitu. Itu salah satu. Jadi tolong ditemukan setiap hari Anda di kamar, di rumah, sambil diem, sambil apa, cari-cari sebenarnya di mana sih negara ini penting bagi saya, sehingga saya repot betul mau jawab SMS beratus-ratus, Cak, saya milih presiden yang mana. Aku tuh jawab, wis kesel aku kan gitu. Oke. Ada terminologi lain. Ada misalnya gini, jenis-jenis profesi atau jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan ya. Yang tadi dua sudah ya. Dua terminologi tadi ya. Yang ketiga, ada pekerjaan ekonomi, ada pekerjaan politik, ada pekerjaan budaya, ada pekerjaan apa lagi? Kalau pekerjaan politik itu tujuannya adalah pengelolaan segala macam faktor dan perangkat negara dan rakyat. Itu pekerjaan politik. Meskipun itu bisa dikhianati, ternyata bukan itu kerjaannya. Kerjaannya adalah untuk meningkatkan karier ya pribadi. Oke. Terus ada dari kalau pekerjaan bisnis, pekerjaan ekonomi berarti tujuannya adalah laba. Ada pekerjaan budaya, tujuannya adalah membangun hubungan antar manusia sehingga terjadi kreativitas di dalam hubungan kemanusiaan itu. Gitu. Saya tanya kepada Anda, ini pekerjaan apa ini? Oke, kita lebih persempit. Ini ada tujuan profesional enggak? Supaya dapat laba, supaya menjadi pasti dibiayai, harus dibiayai. Ini sama pil dajil lain apa beda? Beda. Tolong ditegaskan supaya direkam. Ini beda. Different, Mas. Apa bedanya, Mas Gis? Ya wong sugih wong kere deh. Lepas dari kaya miskin sebagai satu formula kegiatan, bedanya apa? Harus kita ketahui persis supaya kita yakin terhadap apa yang kita kerjakan. Tadi sudah dikatakan sama Canun bahwa kalau tidak ada Allah ini tidak jadi, kalau tidak ada Rasulullah tidak jadi. Jadi kami menjadikan ini karena kami yakin beliau itu ada dan Rasulullah itu perlu diteladani. Ya sudah. Jadi ini namanya ibadah muamalah. Ya, kalau mereka sholat bareng itu namanya ibadah mahdzah. Begitu di luar sholat, di luar haji, di luar puasa Ramadan, ini namanya ibadah muamalah. Jadi tetap bernilai ibadah. Kita catat tadi ada negara, nggak ada negara, mau kerajaan, mau republik, mau presidennya siapa, rajanya siapa, nggak ada urusan. Ini tetap jalan, kan gitu. Sekarang, kalau parpol itu kerjaan apa? Politik, bener? Bener? Politik, ingat tadi definisinya. Politik itu pelaku politik mengabdikan diri terhadap keharusan-keharusan ketatanegaraan dan kerakyatan agar supaya rakyat mendapatkan hak-haknya untuk sejahtera. Itu pekerjaan politik. Saya tanya sekali lagi, parpol pekerjaan politik atau ekonomi? Nah, habis berubah gue saiki ya. Pekerjaan ekonomi, gitu, oke? Jelas ya? Oke. Pekerjaan para pejabat itu sebenarnya sepengetahuan Anda itu pekerjaan politik apa pekerjaan ekonomi? Kalau mau diperbesar, ini negara apa perusahaan? Nah, wes jelas masalahnya sekarang. Makanya ada kata defisit. Wah, anggaran kita defisit loh.
Defisit itu bahasa ekonomi. Negara nggak kenal defisit, keluarga nggak kenal defisit. Yang defisit itu dagangnya, negara dan keluarganya tidak. Kok ada kata defisit, berarti ternyata memang perusahaan. Sekarang universitas Anda itu lembaga pendidikan apa lembaga bisnis? Jelas sekarang masalahnya. Parpol itu tempat berkumpulnya orang-orang yang akan mengabdi, memberikan dirinya untuk menumbuhkan kemungkinan rakyat menjadi sejahtera dan berkeadilan, ataukah mereka cari karier pribadi dan uang sebanyak-banyaknya? Saya bisa perlebar, tapi saya akan fokuskan. Jadi bangsa Indonesia lebih membutuhkan parpol apa membutuhkan ini? Bangsa Indonesia lebih membutuhkan Yusuf Kala apa Dik doang? Saya tidak keberatan Anda membantah, silakan maju. Tapi saya cuma ngomong terminologinya begini. Betul nggak? Jadi milih mana? Ada parpol banyak sampai 44. Nggak ada Dijoang dan anak-anaknya serta seperti ini di seluruh Indonesia, ataukah nggak ada parpol asalkan ada yang begini-begini? Mohon dibawa pulang ya kesadaran ini ya. Jelas ya masalahnya. Sementara siapakah yang sesungguhnya mendapatkan hak untuk diberi penghargaan oleh keuangan negara? Sekarang saya tanya, satu parpol dapat subsidi berapa? 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 Siapa yang punya data? Berapa? Oke, jadi umpamanya Demokrat itu kira-kira dapat subsidi berapa? 15 M. Dik dapat subsidi berapa dari pemerintah Republik Indonesia? Jawabnya jangan gitu, Dik. Kami dapat 3 M. Bilang gitu. Iya tuh, dapat 3 M. M itu mbahmu. Itu caranya. Kalau kurang jelas, kami dapat subsidi dari pemerintah 3 M. M itu matamu. Caranya berdiplomasi itu bagaimana orang yang seharusnya marah sama Anda terlanjur tertawa. Gitu? Saya mau ditangkap demo, nemenin teman-teman UGM untuk pertama kalinya demo lagi setelah sekitar 10 tahun lebih nggak ada demo. Terus kita larikan Taufik Razen, kita larikan ke desa Rizal Malarangeng, kita larikan ke desa Brotoseno semua. Tinggal saya sendiri di tempat demo itu karena saya nggak bisa lari karena sound system untuk halo saudara-saudara itu memakai akinya jeep saya. Bukan saya pemberani sehingga saya tidak lari, tapi saya tidak mungkin lari karena masih harus ngangkut aki. Sehingga saya tertinggal sendirian, ada Danrem, ada Kapolda, ada tentara, polisi berkumpul semua, tinggal diambil. Daripada mereka mendatangi saya, mending saya langsung mendatangi mereka. Wong cuma mau sengsara aja kok nunggu-nunggu, tak sengsara pisan. Saya langsung datang ke Danrem dan saya tanya, Pak, piye apik ora ya. Dia langsung apik. Selesai masalah. Dia pasti tersugesti untuk bilang apik gitu. Begitu dia bilang apik, beres. Begitu aku umpamanya saya ditangkap, loh cari HP, Danrem lo ya bilang loh. Itu teman-teman sekalian, banyak cerita mengenai begitu-gitu, tapi intinya adalah mari kita pahami pentingnya ini. Tidak hanya ibadah itu juga punya detail. Sebelum saya ngomong mengenai beliau ini dan Al-Quran sedikit ya, juga ada bapak-bapak kiai, ada teman-teman dari Nahdlatul Ulama dari Tangerang Selatan, Tangsel ya, dan sebagainya. Ada yang usul terminologi.
dan sebagainya. Ada yang usul terminologi lagi. Misalnya saya tambahi yang sering dikutip Pak Hakim dulu. Anda tahu kan dalam Islam itu ada maslahat mudorot. Bagus banget, jelek banget, bahaya baik, manfaat banget, bahaya banget gitu ya. Jadi ada filosofi maslahat mudorot. Dari sinilah muncul hukum Islam atau matriks fikih. Yang manfaat banget namanya wajib, yang lumayan bermanfaat namanya sunat, yang tengah-tengah namanya halal atau mubah, yang kurang yang agak bahaya, bahaya namanya makruh, yang bahaya banget haram. Pemahaman nilainya begitu. Kalau kita coba analogikan, ada tokoh nasional yang kebanyakan orang ngomong gini, wah kalau bisa dia lagi deh yang jadi, harus dia lagi, kalau enggak dia lagi saya demo, harus dia lagi. Pamannya, saya nggak ngomong itu presiden. Sebab kalau pejabat kita yang di Indonesia ini semua di luar yang 5 ini. Tapi saya jelasin dulu yang 5. Pokoknya gini, ada lurah, semua penduduk mengatakan harus dia lurahnya, sebab kalau nggak dia bisa kacau kita. Nah itu berarti dia manusia wajib. Ada orang lain lagi, desa yang lain, kalau bisa sih dia lagi dong, kalau bisa, kalau nggak dia ya gimana, tapi kalau bisa dia dong gitu ya. Nah itu berarti manusia sunnah. Desa ketiga, mau dia mau enggak ya monggo-monggo aja, terserah sama aja. Nah itu namanya mubah atau halal. Yang keempat, desa satunya lagi, kalau bisa jangan dia, namanya makruh. Desa yang terakhir, awas kalau dia jadi lurah, nggak mau saya kalau dia jadi lurah. Nah gitu, itu namanya manusia salah. Ini hukum dari Allah, tapi kita boleh memakainya sebagai terminologi untuk menilai di antara kita. Now my question is, Dik Doang ini manusia nomor berapa tadi? Harus ada Dik Doang, betul? Bukan cuman kalau bisa sih ada Dik Doang di dunia, kayak gitu. Harus ada. Berarti dia wajib. Ya, kan gitu. Nah, nanti pulang ke rumah, membaca koran, nonton TV, tinggal dilihat ini agak makruh ini. Oh ya, asuh haram gitu. Nah, tinggal dilihat. Itu juga bisa berlaku tidak hanya untuk figur, tidak hanya untuk manusia, berlaku pada pekerjaan, karya juga begitu. Ada tayangan, wah ini bagus nih, harus ada ini, harus ada ini. Nah, ada tayangan, Mbok nggak usah Mbok kalau ada yang begini ya itu dia sunat dan seterusnya. Pokoknya terus ada tayangan lagi ya, gitu ya. Nah tayangan tolong dinilai mana wajib, mana sunat, mana mubah halal, mana makruh, mana haram. Ini berlaku untuk apa saja. Makanan juga begitu. Makanan juga begitu. Oke, sekarang saya tanya, nasi, sayur, terus sing gorengane ya, terus kerupuk, sambel, 5 aja. Ini kalau dibalik urut-urutannya karena anatomi nilai Anda rusak, kira-kira makannya bagaimana? Boleh nggak dibalik? Yang wajib apa? Ya sambel mbahmu. Oke, sederhana ya. Jangan terbalik. Itu namanya anatomi nilai.